Perkenalkan, nama saya Riba Kanzalena Putri, absen 1. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati, absen 12. Perkenalkan, nama saya R. Asitreta Fitri dari absen 33. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspa Kurnia Ramadan dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Sofia Fauzia dari absen 38. Perkenalkan, saya Ratu Naila dari absen 34. Perkenalkan, saya Kesha Rizky dari absen 21. Nama saya Muhammad Raffi Ramadan, absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara kita, yaitu acara Bincang-Bincang Talk Show. Nah semuanya, kita mau bicara tentang apa nih? Jadi hari ini kita akan membawakan acara tentang demokrasi terpimpin. Saksikan terus ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum nih demokrasi terpimpin itu berada sejak kapan? Nah, demokrasi terpimpin berlaku sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mengakhiri demokrasi parlementer. Kenapa sih demokrasi parlementer itu diakhiri? Karena demokrasi parlementer itu membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Kira-kira apa aja nih isi Dekret Presiden 5 Juli 1959? Nah, isinya ada 3. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUD 1950. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS. Demokrasi terpimpin pada periode 1959 sampai 1965, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Oh, presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara, bukan sih? Iya, benar. Presiden juga berhak untuk memberhentikan menteri dan kabinet kok teman-teman. Wow, maksud konsep ini tuh apa? Jadi, maksud dalam konteks ini, dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, demokrasi terpimpin ini juga punya karakteristik loh. Wow, apa aja itu karakteristiknya? Nah, penonton ada yang tahu nggak nih karakteristiknya apa aja? Gimana nih dari penonton? Ada yang tahu nggak karakteristiknya apa? Tahu. Kamu deh. Kebebasan pers dan murah. Wah. Aku. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Aku. Nah ini deh. DPR rakyat gotong royong sebagai lembaga legislatif yang dibentuk pada masa itu sangat lemah dalam sistem politik nasional. Nah ini deh. Mengaburnya sistem kepartaian. Aku. Sentralisasi kekuasaan dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Wow, keren banget ya. Semua penonton yang jawab tadi itu benar semua loh teman-teman. Tapi ada pengertian lebih dalamnya lagi loh dari ketiganya itu. Nah, iya. Yang pertama kan mengaburnya sistem kepartaian politik. Nah, sistem kepartaian politik menjadi tidak jelas. Partai-partai politik bukan dipersiapkan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan. Namun, partai politik dijadikan untuk penopang atau pendukung kekuatan pemerintahan.
Jadi presiden malah menentukan anggota atau pimpinan DPR GR. Padahal kekuasaan eksekutif atau presiden tidak boleh ikut campur dalam pemegang kekuasaan legislatif. Lalu yang ketiga itu ada hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Seperti apa ya? Jadi pada masa ini rakyat sulit untuk memberi kritik atau saran kepada pemerintah atau presiden. Wah, kok bisa? Ya jadi karena lawan-lawan politik presiden tidak memiliki kritik atau saran kepada presiden. Bisa dianggap menentang jika berkritik loh teman-teman. Wow, betul sekali ya. Nah, yang keempat, kebebasan pers berkurang. Wow, contohnya seperti apa sih Besti? Contohnya, koran harian abadi yang terhubung dengan Masyumi dan koran Pedoman Rakyat yang terhubung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI tidak boleh dijual kembali. Kenapa tuh? Karena surat kabar tersebut sering melakukan kritik terhadap Presiden Soekarno. Lalu yang kelima, ada sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah yang sebelumnya memiliki ekonomi luas pada masa ini menjadi sangat dibatasi otonominya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan demokrasi terpimpin. Sebelumnya, kita akan memasuki terlebih dahulu ke tentang kelebihan demokrasi terpimpin. Ada apa saja ya? Nah, yang pertama itu adanya kabinet kerja. Jadi kabinet kerja itu bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik. Jadi, menteri tidak sama dengan ketua umum partai politik. Hal tersebut menjadikan kabinet kerja itu bersifat non-partai. Lalu yang kedua, ada dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disingkat juga sebagai DPRS. Tugasnya itu untuk menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Nah, yang ketiga, adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Tugasnya untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Lalu yang keempat, dibentuknya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau disebut juga dengan MPRS. MPRS ini tugasnya untuk mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Oke, selanjutnya kita memasuki ke tentang kelemahan demokrasi terpimpin. Sebelumnya penonton-penonton ada yang tahu nggak nih apa saja kelemahan dari demokrasi terpimpin? Apa nih kelemahan dari demokrasi terpimpin itu apa? Tahu. Apa nih? Terjadinya penyimpangan terhadap demokrasi. Apa? Karena rakyat tidak berani menentang politik. Karena kurangnya ruang rakyat dalam memberikan pendapat, kritik dan juga saran. Wow, jawaban dari teman-teman benar semuanya loh. Keren banget sih kalian. Tapi di dalam demokrasi terpimpin ini ada puncak kelemahannya loh. Apa tuh? Jadi kelemahannya itu ketika perebutan kekuasaan oleh PKI pada 30 September 1965. Nah, adanya kelemahan itu tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang belum merdeka dan belum bisa menstabilkan politik dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang terjadi dari tahun 1959 sampai 1965 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada demokrasi terpimpin, Presiden memiliki kekuasaan penuh atas segala kebijakan negara. Karakteristik demokrasi ini adalah hak dasar manusia menjadi sangat lemah karena rakyat sulit memberi kritik dan saran kepada pemerintah ataupun presiden. Kelebihannya adalah adanya kabinet kinerja. Sedangkan kekurangan demokrasi ini adalah banyaknya penyimpanan karena kurangnya ruang rakyat dalam memberi pendapat atau kritik. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Itu dia pembahasan dari acara kami, yaitu acara Bincang-Bincang
Talk Show. Pada bincang-bincang kali ini, kita telah membahas tentang demokrasi terpimpin. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menonton acara kami. Sampai jumpa kembali sobat-sobat. Dadah. Dadah. Dari